Ini videonya terserah Barai gunakan untuk menyerang atau untuk membela Rocky Gerung. Saya tidak akan masuk ke dalam polemiknya, tetapi saya akan memberikan penjelasan kepada Baraya kenapa Rocky Gerung yang sudah berkali-kali dianggap menistakan presiden, dianggap menghujat presiden, tetapi sampai sekarang itu masih sehat-sehat saja, masih baik-baik saja, dan tidak pernah menjadi tersangka atau tidak pernah masuk ke jeruji besi dan hal yang semacam itu. Siapa sih backingnya? Kenapa bisa sampai sekuat itu gitu? Apa yang jadi masalahnya? Kenapa ketika misalkan ada yang menghujat dia langsung dibully, dia misalkan langsung dipenjara, tetapi Rocky Gerung melakukan hal yang serupa berkali-kali bahkan kepada pimpinan negara, beliau tetap baik-baik saja. Kenapa bisa seperti itu? Saya juga kemarin nanya kan saya tuh ya dalam tanda kutip bisa dikatakan sebagai temenan gitu lah ya. Saya ngobrol sama mereka tuh, sama timnya, sama apa gitu. Ini ada kasus lagi ya kayak gini. Iya, ada kasus lagi. Sudah menumpuk 31 pelaporan katanya seperti itu. Tetapi ya ternyata baik-baik saja. Jadi kenapa bisa seperti itu? Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang ada benteng-benteng atau ada backing-backing yang sangat kuat yang melapisi Pak Rocky Gerung sehingga beliau tidak bisa didelik. Apa saja? Tapi mari kita lihat konteks pembicaraannya. Jadi ceritanya adalah bahwa Pak Rocky itu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu terlalu berpikir tentang dirinya sendiri, tentang berpikir tentang legasinya. Bagaimana ceritanya agar beliau sebagai presiden ketika sudah lengser tetapi tetap harum namanya, tetap ada namanya karena mendirikan IKN itu. Dan itu membuat dirinya tidak peduli pada masyarakat tetapi peduli pada dirinya sendiri. Makanya beliau kesana kesini, belusukan ke Cina, belusukan ke koalisi-koalisi partai dan sebagainya untuk memuluskan IKN itu, proyek IKN itu. Nah, disitulah dia katakan dia mengurusi atau memikirkan nasibnya sendiri tetapi gak mikirin kita. Maka dia itu adalah bajingan yang tolol. Saya mohon maaf ya, yang kayak gitu. Nah, itu konteks kalimatnya. Nah, apakah kalimat itu bisa didelik? Tidak bisa. Nah, ini masalahnya. Jadi Pak Rocky itu ya terlepas pro kontranya, tetapi beliau itu jago banget untuk bikin kata-kata yang bisa membelut di antara delik-delik pidana gitu. Coba kalau misalkan kalimat itu dianalisis, maka kita memang tidak menemukan celah bagaimana ceritanya agar itu bisa masuk ke dalam delik hukum. Kan gini Baraya, ini masalah yang pertama adalah Pak Rocky itu main di ranah tafsiran. Kan kalau diringkas-ringkas itu premisnya kurang lebih seperti ini. Pak Jokowi itu mau lengser sebentar lagi tahun 2024. Tetapi Pak Jokowi ingin membuat namanya tetap harum, yaitu dengan membuat IKN sebelum beliau lengser sehingga namanya terus abadi. Begitu kan? Nah, ketika itu dipaksakan terus-terusan, maka Pak Jokowi telah memikirkan dirinya sendiri dan mengabaikan rakyat, walaupun rakyat lagi membutuhkan uang. Alokasi dananya seharusnya tidak ada untuk IKN dan sebagainya. Begitu kan? Nah, ini urusannya tafsiran, bukan urusannya fakta. Kan kalau misalkan Pak Jokowi bikin IKN gara-gara untuk melestarikan legasinya, kan itu motif pribadi, itu urusan Pak Jokowi. Yang tahu motif bikin IKN itu adalah untuk urusan pribadi legasinya atau bukan, itu hanya dirinya saja, Pak Jokowi saja, dan Tuhan yang tahu. Kita tidak mungkin bisa tahu itu, apa motif dibaliknya, kan begitu. Nah, karena tidak ada seorang pun yang tahu, maka Pak Rocky kemudian menafsirkan itu. Nah, karena itu adalah sebuah tafsiran yang tidak ada faktanya sama sekali, dan tidak mungkin bisa dijelaskan, tidak bisa menjadi ranah yang positif, tidak mungkin masuk delik positif hukum kita. Ya karena apa? Karena itu tafsiran, itu bukan fakta. Karena itu masalah motif pribadi. Nah, karena itu masalah motif pribadi, ya udah selesai gitu. Saya bisa menafsirkan begini, saya bisa menafsirkan begitu, ya bebas-bebas saja. Dan tafsiran itu hanya bisa diperdebatkan di ruang publik, tetapi tidak bisa masuk delik pidana. Kan menafsirkan. Misalkan begini, saya bikin video 2 hari sekali. Walaupun saya harus berangkat ke sana ke sini, saya bikin 2 hari sekali. Ada orang yang menafsirkan bahwa dengan pikiran itu sebenarnya saya mata duitan karena berusaha untuk bikin video ini. Ada yang menafsirkan bahwa saya itu sebenarnya adalah orang yang sangat giat bekerja sehingga begini begitu. Nah, tak mau tafsiran A, mau tafsiran B itu bisa diperdebatkan, tetapi tidak bisa masuk delik pidana karena ya itu kan tafsiran. Motif aslinya dalam diri saya itu tidak mungkin bisa dibuktikan. Kan begitu. Nah, ini ya makanya sekali lagi Pak Rocky itu jago membelut gitu, menciptakan diksi-diksi atau menggunakan diksi-diksi, konsep-konsep yang dia sudah persiapkan bahwa itu tidak mungkin untuk masuk delik pidana gitu. Karena ini yang pertama, ini masalahnya adalah masalah penafsiran. Kemudian masalah yang keduanya itu adalah
paroki main di kebijakan, bukan main di pribadi. Nah, ini sebenarnya masih abu-abu sih. Tapi kalau misalkan paroki jago ngomong, kemudian bisa menjelaskan bahwa ini adalah mainnya di kebijakan, maka selesai sudah, tidak akan masuk delik pidana. Kan pernyataannya itu adalah IKN itu dipaksakan, dan itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu memikirkan dirinya sendiri tetapi tidak memikirkan kita sebagai rakyatnya. Maka dia itu adalah bajtut yang tut ya, kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa ini bukan obrolan langsung ke pribadi, tapi ini menyangkut masalah kebijakan publik. Kalau misalkan kritik terhadap kebijakan publik, maka itu tidak apa-apa, itu tidak bisa masuk delik pidana, kan begitu. Ya, sekali lagi ini masih abu-abu, tapi coba kalau misalkan kita ganti kalimatnya ke kalimat yang lain gitu ya. Ini permainan kata aja. Permainan kata yang biasa digunakan oleh paroki gitu.